diharapkan hadir di lokasi 10 menit sebelum orasi. Pasangan calon dipersilakan menyampaikan visi misi dan program kerja selama 10 menit. Saat orasi, pasangan calon tidak diperbolehkan menjatuhkan atau menyerang personal pihak lain. 8. Setelah paslon melakukan orasi, maka akan diberikan waktu untuk sesi tanya jawab. 9. Teknis tanya jawab. Peserta yang akan bertanya dipersilakan mengangkat tangan. MC akan mempersilahkan peserta untuk bertanya secara langsung. 3. Durasi yang diberikan kepada peserta bertanya selama 1 menit. Durasi paslon untuk menjawab selama 4 menit. Bila ada tanggapan dari jawaban paslon, peserta diberi waktu 3 menit dan maksimal pertanyaan untuk paslon sebanyak 4 pertanyaan. Selesai sesi tanya jawab, paslon dipersilakan memberi closing statement selama 1 menit. Baik, memasuki acara inti kita pada siang hari ini, bagi pasangan calon dipersilakan untuk memaparkan visi dan misi dan program kerja selama 10 menit. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Mungkin bisa mengangkat bagi kawan-kawan mahasiswa Fakultas Pertanian, bisa mengangkat tangan kiri kawan-kawan sekalian terlebih dahulu. Pertanian! 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 Sampai mati! Terima kasih. Mungkin hari ini kita tidak hanya datang sebagai mahasiswa yang hadir di ruang-ruang kelas. Kita hadir pada sore hari ini sebagai mahasiswa yang memiliki peran dan fungsinya, mahasiswa yang membawa harapan bagi seluruh masyarakat di pinggiran. Kita ketahui bersama bahwa mahasiswa memiliki peran dan fungsinya. Mahasiswa sebagai agen perubahan yang membawa harapan bagi masyarakat. Mahasiswa sebagai social control yang mengawas kebijakan dan membersamai masyarakat kecil. Mahasiswa sebagai moral force yang menjunjung nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Atas hal tersebut, tentunya Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian untuk melaksanakan dan menunjang peran fungsi mahasiswa diperlukan adanya fungsi pengembangan yang mendukung teman-teman mahasiswa sekalian untuk menjalankan peran fungsi yang sudah seharusnya kita jalankan. Karena itu kami ataupun saya Naufal Hiroka dengan kawan saya Satria Wisnu Baja Palapa membawakan visi misi, yaitu membangun Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian sebagai wadah tumbuh dan berkembang yang interaktif dan responsif serta kolaboratif bagi mahasiswa yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Badan Eksekutif Mahasiswa mempunyai fungsi sebagai penjaga hubungan, mengkoordinasikan himpunan, mengawal suara mahasiswa, serta membangun arah gerak bersama. Dari visi yang sudah dipaparkan oleh rekan saya, kami mewujudkannya dengan misi-misi yang kami bawakan. Yang pertama, memperkuat kolaborasi mahasiswa, sivitas, dan alumni guna meningkatkan rasa kekeluargaan dan rasa memiliki di Fakultas Pertanian. Badan Eksekutif Mahasiswa menjadi jembatan penghubung antara alumni, mahasiswa, dan sivitas. Kami yakin kekuatan terbesar di Fakultas Pertanian adalah pada kebersamaan. Ketika mahasiswa saling terhubung, ketika mahasiswa bergerak bersama ketika sivitas menjadi mitra dialog, dan ketika alumni menjadi tempat untuk berbagi jalan, maka rasa memiliki akan muncul. Yang kedua adalah mengoptimalkan Fakultas Pertanian sebagai wadah pengembangan dan pelayanan bagi mahasiswa Fakultas Pertanian. Badan Eksekutif Mahasiswa tidak hanya menjadi tempat atau ruang untuk mengeksekusi program, tapi menjadi tempat belajar dan juga bertumbuh. Fakultas Pertanian
nantinya akan banyak program-program yang kami harapkan seperti apa yang menjadi visi kami menjadi tempat pengembangan sekaligus pelayanan. Dan nantinya hadir tidak hanya pada saat acara berlangsung, tetapi saat mahasiswa membutuhkan dukungan, informasi, dan juga akses. Dan yang ketiga, menciptakan internal organisasi dengan rasa kekeluargaan dan jiwa profesionalisme. Organisasi yang baik adalah organisasi yang hangat dalam hubungan serta jelas dalam sistem. Ketika pengurus bekerja dalam organisasi, mereka tidak hanya bekerja, tetapi mereka juga bertumbuh. Sehingga diharapkan ketika kekeluargaan dan juga jiwa profesionalisme dapat berpadu, maka kompetensi, integritas, dan kemampuan pengurus di internal dapat bertumbuh. Mungkin sedikit menambahkan dari saudara Baja, kita ketahui bersama bahwa sudah selayaknya manusia atau sudah selayaknya kodratnya manusia untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu kami sangat menekankan fungsi pengembangan. Tidak lupa kami juga membawakan dari fungsi organisasi sebagai wadah pengembangan dan pelayanan. Yang kami harapkan dari pengembangan yang ditekankan, nantinya mahasiswa ini dapat menjalankan fungsi pelayanan dengan maksimal dan dengan optimal. Karena itu kami harap dan kami sangat terbuka terhadap aspirasi kawan-kawan sekalian. Mungkin sekian dari kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menunjuk tangan, lalu perkenalan dan mengajukan pertanyaan untuk salah satu paslon. Baik, untuk para peserta, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada salah satu paslon? Ya, sebelumnya izin perkenalkan, saya Nurman Chandra dari mahasiswa Fakultas Pertanian. Izin bertanya terkait dengan misi yang pertama, yaitu strategi kolaboratif 3 antara mahasiswa birokrasi dan alumni. Yang kita ketahui sekarang bahwasannya di Fakultas Pertanian ini itu antara mahasiswa dengan birokrasi itu sudah ada terjalin hubungan, tetapi dengan alumni itu sendiri itu masih kurang. Bagaimana peran organisasi yang saudara akan bawa bisa menjembatani antara mahasiswa dengan alumni itu sendiri? Terima kasih. Mungkin izin menjawab dari pertanyaan saudara Noval. Izin menjawab bagaimana kami menjembatani mahasiswa ke alumni. Yang bisa kita lakukan adalah monitoring terhadap alumni ini, entah itu alumni yang sudah lulus dalam tenggat waktu yang lama ataupun yang baru saja lulus, sehingga kami akan melakukan komunikasi terhadap alumni tersebut yang nantinya diharapkan akan muncul rasa kepemilikan terhadap Fakultas Pertanian, dan juga sebagai salah satu hal yang kami bawakan supaya alumni ini dapat, ataupun jika ada masukan-masukan terhadap arah gerak itu bisa menjadi bahan masukan kami untuk bahan evaluasi ataupun pembenahan, sehingga dari hal tersebut kami harap alumni tersebut memiliki atau tumbuh rasa kepemilikan terhadap Fakultas Pertanian. Menambahkan, seperti yang kita tahu bahwa alumni ini sudah tergabung di dalam IKAPERTA atau Ikatan Alumni Fakultas Pertanian. Namun di situ BEM Fakultas Pertanian hanya memonitoring saja terkait alumni-alumni yang ada. Nah, nantinya kami harap kami bisa merawat alumni-alumni tersebut, dan juga kami ketahui bahwa di Himpunan sendiri juga sudah mulai terbangun akses atau jejaring terhadap alumni, sehingga sebagai badan eksekutif mahasiswa Fakultas Pertanian atau organisasi kemahasiswaan tertinggi di fakultas, maka dari data-data tersebut bisa kami gunakan untuk nantinya merawat alumni-alumni ini sehingga terbentuk jembatan atau jejaring kepada alumni.
Baik, bagi penanya masih ada tanggapan? Izin tadi kan menambahkan terkait bahwa akan ada monitoring. Lalu lebih ke apa peran dan fungsi dari alumni tersebut yang bisa diberikan kepada mahasiswa dan bagaimana cara membangun jaringan tersebut dari mahasiswa aktif atau organisasinya itu supaya bisa mendata para alumni tersebut. Izin menjawab, hal apa yang bisa diberikan alumni terhadap kita itu tentu saja yang nomor satu adalah relasi ataupun pengalaman di luar kampus, entah itu dalam hal kegiatan dunia kerja ataupun dalam lingkup akademiknya nanti. Nah, lalu bagaimana caranya kita supaya mendapatkan data yang nanti bisa kita monitoring? Makanya kita di sini ada kolaborasi dengan sivitas akademik ataupun birokrasi, di mana untuk data dari alumni yang ada, kami akan upayakan atau kita usahakan untuk mengambil dari situ. Pun juga kita juga ada yang namanya Ikatan Alumni Pertanian. Kita juga berusaha untuk menggunakan atau memanfaatkan wadah tersebut untuk melakukan pendataan yang nanti bisa kita gunakan. Masih ada tanggapan? Baik, bagi penanya selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan kepada paslon? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elias Sahad Wikanoto dari Pertanian 22. Mungkin terkait dari pertanyaan nanti akan ada beberapa, cuman akan melebar. Mungkin dari paslon dari BEM ini bisa menjabarkan terkait sampai ke teknisnya. Berarti diawali dari bagaimana sih BEM itu menanggapi terkait pertanyaan-pertanyaan masyarakatnya dan juga apa yang akan dilakukan. Yang pertama terkait dari mungkin kaitannya dengan inklusivitas. Oke, lanjut terkait dari inklusivitas. Menurut saya, Badan Eksekutif Mahasiswa terkhususnya Fakultas Pertanian akhirnya bukan orang yang sebagai pengurus saja yang memiliki, tapi di dalam anggaran dasar pun tertulis bahwasanya organisasi BEM itu nanti akan mengurusi adanya anggota dan juga pengurus. Anggota seperti kita yang kita tahu adalah seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian, dan pengurus itu orang-orang yang ada di dalamnya. Artinya BEM itu bukan milik pengurus saja, tapi milik semua mahasiswa Fakultas Pertanian. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya paslon dari BEM ini menanggapi soal itu, dan bagaimana caranya untuk meningkatkan keterbukaan bahwasanya BEM ini bukan hanya untuk pengurus-pengurus saja. Mungkin itu yang pertama. Terus untuk terkait yang kedua, banyak singgungan dalam halnya itu adalah soal pengembangan. Akhirnya kalau di BEM itu menanggung jawab penuh soal kaderisasi, yang dimana di situ di dalamnya terdapat suatu bidang yang menanggung jawab langsung. Nah, untuk periode sekarang, ABX itu memang gampang sekali. Waduh, lah itu ketekan, off. Ini udah bisa, pasti bu, ayolah bu, cepat bu, udah bisa itu teoriku. Nih,
Untuk yang ketiga, kaitannya akhirnya gini, dari tahun sekarang ataupun nanti tahun para calon-calon pimpinan ini yang akan menjalankan terkait bagaimana kita pro dengan masyarakat. Kebutuhan masyarakat kan banyak. Nah, dari para paslon ini cara menanggapinya ataupun cara memilahnya itu bagaimana? Apakah semua diselesaikan atau punya cara-cara tersendiri? Mungkin itu dulu. Waduh, mati lagi. Cuki lah. Wah, loh, goblok mati. Jet semua. Mati, Jet. Jet kok mati semua, Jet. Kok bisa anjing? Bisa, Jet. Mati semua anjing. Di baterai dulu. Tanda ini habis. Kasih enggak? Kasih. Cek, oke. Untuk menjawab pertanyaan pertama dari Mas Ilyas terkait karya studi mahasiswa yang bersifat inklusif atau pada akhirnya ini adalah milik anggota atau milik rakyat mahasiswa Fakultas Pertanian. Di sini kami sangat sepakat dengan pendapat soal itu. Badan studi mahasiswa Fakultas Pertanian, organisasi kemahasiswaan pada dasarnya adalah untuk rakyat dan juga dari rakyat dalam hal ini adalah anggota Fakultas Pertanian. Namun apa yang kami bawakan pada akhirnya terkait pengembangan yang kami harapkan adalah dari pengurus itu berangkat dari pengurus, di mana pengurus pada akhirnya bisa berkembang terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap program kerja ataupun hal-hal yang nantinya ditransfer ke masyarakat seperti pengurus ini bisa bekerja untuk masyarakat. Yang kami harapkan tentunya badan studi mahasiswa ini bukan masyarakat percaya kepada BEM Fakultas Pertanian, tapi bagaimana BEM Fakultas Pertanian bisa dipercaya oleh masyarakat. Makanya yang kami harapkan atau yang kami ingin buat adalah pengurus ini berkembang sehingga dari badan studi mahasiswa dapat melakukan fungsi pengembangannya kepada mahasiswa Fakultas Pertanian dan nantinya outputnya adalah pada masyarakat secara luas. Izin menjawab pertanyaan nomor 2, di mana mengenai kaderisasi. Kita ketahui bersama bahwa kaderisasi per hari ini yang sedang dilaksanakan adalah teman-teman dan saudara-saudara kita dari angkatan 2025. Bagaimana kita membawakan kaderisasi ini? Kami berencana membawakan kaderisasi ini dengan melibatkan bidang akademik di dalamnya, entah itu sivitas akademik, bagian birokrasi atau bidang penelitian pengembangan di lingkungan ataupun juga asisten laboratorium. Kita ketahui bersama bahwa kaderisasi juga adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan mahasiswa yang ada. Karena hal itu, kami ingin mengembangkan mahasiswa ini bahwa supaya tidak hanya mencapai nilai-nilai yang sudah ditentukan, tetapi juga dapat mencapai capaian-capaian dari kegiatan akademik yang sedang dijalankan. Mungkin untuk pertanyaan nomor 3 bisa diambil. Mik, Jet. Itu. Untuk yang ketiga terkait banyaknya permasalahan. Nah, BEM yang sekarang ini mau cara memetakan ataupun memilahnya itu bagaimana? Apakah itu mau semuanya diselesaikan atau gimana lah cara menanggapinya? Mungkin seperti itu. Oke, izin menjawab mengenai penyelesaian terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan Fakultas Pertanian. Tentunya kita akan lebih mengoptimalkan bidang advokasi dengan cara membagikan informasi mengenai tempat-tempat pengaduan yang bisa dituju oleh masyarakat secara keseluruhan. Atas dari hal tersebut,
hasil dari aduan ini akan dipilah lagi tergantung kategorinya. Ada kategori, biasanya ada UKT yang terlalu tinggi, sarana prasarana ataupun aktivitas akademik yang kurang maksimal dalam kegiatan belajar mengajar. Atas hal tersebut kita bisa memetakan masalah yang ada, sehingga setelah dipetakan baru kita selesaikan masalahnya. Baik Mas, apakah ada tanggapan dari jawaban yang diberikan oleh Mas? Oke, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin izin menanggapi terlebih dahulu terkait dari 3 pertanyaan yang saya lontarkan. Dari apa yang mau dibawakan, itu sebenarnya akan ada kaitannya dengan aspirasi-aspirasi dan juga dari kebutuhan masyarakat. Akhirnya kita tuh melihat semuanya dari kebutuhan kaderisasi, kebutuhan urgensi isu, kebutuhan terkait jaringan, ataupun kebutuhan yang lain-lainnya yang nanti akan diimplementasikan melalui bidang-bidang yang akan dibawakan. Semuanya itu kan punya karakteristiknya masing-masing. Tiap-tiap bidang itu punya karakteristiknya masing-masing, dan teman-teman dari para paslon ini paling enggak secara bentuk saran, bukan hanya satu bidang saja yang akan ditonjolkan, tapi secara seluruh bidang itu merupakan suatu bentuk hal yang akan membawa sebagai motor penggeraknya, yang membuat BEM ini semakin punya trust tersendiri untuk ke mahasiswa ataupun masyarakat. Nah itu kan akhirnya bukan kita untuk salah satu saja, menonjolkan satu bidang saja, tapi ternyata memang semua bidang itu harus ditonjolkan. Nah dari BEM mungkin terkait nanti secara bentuk berlangsungnya itu mohon secara bentuk permintaan juga secara kami dari masyarakat, itu berangkatnya bukan dari asumsi sendiri, bukan asumsi dari orang-orang yang sebagai pengurus. Karena tadi dibuka secara bentuk inklusivitas ataupun keterbukaan, artinya kami meminta secara bentuk, aku salah satu masyarakat dari BEM juga, ya paling enggak suara-suara dari kami itu didengarkan, entah itu dalam bentuknya kritik, saran, ataupun aspirasi. Itu mungkin salah satu permintaan juga. Nah, nantinya terkait dari keberlangsungan, ketika itu sudah selaras, otomatis sesuai dengan sasaran ataupun otomatis sesuai dengan kebutuhan. Itu pada akhirnya. Nah, dari apa yang sudah ku sampaikan, mungkin secara bentuk tanggapan tidak usah, karena ini jatuhnya sebagai saran dan juga permintaan. Mungkin sekian dari aku. Baik, bagi peserta selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada pasangan calon BEM Fakultas Pertanian? Sekali lagi, apakah masih ada yang ingin bertanya kepada pasangan calon BEM Fakultas Pertanian? Baik, dikarenakan pertanyaan sudah baik, silakan Mas. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat sore kalian semuanya. Perkenalkan saya Tikar 22. Pertama-tama tadi sempat dibahas sama teman-teman ataupun yang teman-temanku yang menanyakan tadi bahwa terkait pengembangan dari jaringan ataupun alumni. Teman-teman tadi menyampaikan dengan sangat tegas dan lugas bahwa kalian akan membuka proses jaringan itu dengan sebuah hal yang tanpa menutup gitu, inklusif. Tapi pertanyaannya adalah, banyak bang dia. ini
adalah sebuah hal diplomatis atau sebuah hal yang konkret gitu. Ketika memang akhirnya teman-teman dengan sangat fair mengucapkan bahwa kita akan menyambut alumni-alumni, kita akan merawat komunikasi dan semacamnya. Apakah hal-hal ini konkret gitu? Kalau konkret, saya mau tahu. Cek, kalau memang betul, saya mau tahu gitu, gimana akhirnya teman-teman punya cara untuk akhirnya kembali menghubungkan ataupun melanjutkan berbagai jaringan komunikasi yang sudah dibangun oleh periode hari ini. Banyak hal-hal yang tidak kita pungkiri gitu, bahwa hari ini saja Ika-Perta efeknya tak begitu terasa sama kita. Ika-Perta hanya hadir ketika PKKBN, setelahnya bagaimana? Pengusahaan-pengusahaan seperti apa yang teman-teman lakukan dan apa bacaan teman-teman terkait alumni hari ini gitu. Lalu terkait gerakan, sebagaimana mestinya organisasi kemahasiswaan itu lahir dan tumbuh oleh gerakan. Teman-teman melihatnya sebagai apa? Perspektif apa? Dan bagaimana cara teman-teman akhirnya mengangkat berbagai isu? Mungkin dari situ terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, bisa menjawab pertanyaan dari masih kita pertanyaan dua-dua, terkhususnya pada bidang atau berjarak alumni. Seperti yang sudah tadi kami sampaikan bahwa cara yang kami gunakan untuk kemudian hari membentuk jaring alumni baik dari periode sekarang ataupun membentuk jaring yang baru adalah kami ingin atau kami akan merawat dari alumni-alumni tersebut yang dimana alumni itu baik yang baru saja lulus ataupun yang sudah lama berkecimpung di Ika-Perta, serta kami akan memanfaatkan seluruh media-media yang ada seperti tadi mungkin masih kita menyebutnya alumni hanya muncul saat PKKBN, maka dari PKKBN itu kami berangkat untuk ada akhirnya menghubungi alumni, serta terkait pendataan kami mengetahui bahwa di Munas sudah ada pendataan terkait alumni, dan dari situ kami selaku Badan Eksekutif Mahasiswa dan selaku organisasi kemahasiswaan tertinggi di Fakultas Pertanian akan lebih lanjut terjun untuk merawat dan juga bertemu dengan alumni, sehingga jika dipertanyakan itu merupakan harapan dari kami yang kami akan jalani di periode kedepannya. Izin menjawab pertanyaan kedua, di mana gerakan-gerakan yang ada nanti bagaimana kami mengawalnya. Sebelum kita terjun ke gerakan, tentunya harus ada kajian terlebih dahulu. Nah, yang harus kami lakukan adalah melakukan kajian atau pemantauan terhadap gerakan-gerakan yang ada dengan cara konsolidasi atau diskusi publik secara terbuka untuk nantinya menjaring aspirasi dari masyarakat sebanyak-banyaknya yang nantinya bisa disimpulkan mengenai pergerakan yang akan dilakukan. Mungkin begitu, Mas. Baik, Mas. Apakah masih ada tanggapan dari jawaban yang sudah diberikan oleh pasangan calon tadi? Cek, ya. Menanggapi ya. Akhirnya terkait jaringan yang pertama, teman-teman akhirnya bilang harapan gitu. Justru harapan itu adanya di kami. Harapan itu adanya di kami. Makanya bagaimana harapan kami ini bisa teman-teman jawab dengan konkret gitu. Harapan kami ya alumni tetap dirawat, Ika-Perta akhirnya terus bermanfaat bagi kami. Itu harapan kami, bukan harapan teman-teman. Teman-teman harusnya menjawab dengan kami akan melakukan apa. Kecuali teman-teman jawab kita melakukan ini harapannya terserahlah itu. Tapi yang kami pertanyakan bagaimana akhirnya teman-teman bisa merawat jaringan ini bukan hanya alumni, tapi mungkin konteksnya per hari ini kita fokus di alumni. Itu bagaimana gitu? Hal-hal merawat seperti itu tuh bagaimana? Karena teman-teman yang mungkin sudah melakukannya, yang sudah melakukan proses-prosesnya, kita punya banyak evaluasi gitu terkait merawat jaringan. Nah, teman-teman dapat bekal itu atau tidak gitu.
terkait perawat jaringan? Atau teman-teman coba ceritakan hari ini apa yang sebenarnya terjadi pada jaringan yang dilakukan oleh teman-teman organisasi kemahasiswaan kepada alumni-alumni gitu. Wah, itu lanjutannya dari pertanyaan pertama. Dari pertanyaan kedua, tadi sempat disinggung bahwa melakukan kajian terlebih dahulu, membangun dan semacamnya. Itu cukup jawaban yang menurutku ya itu hal wajib gitu. Ketika teman-teman bicara gerakan ya harus teman-teman menerapkan format student government ke dalam fakultas pertanian ini atas dasar apa? Hingga akhirnya teman-teman bisa datang hari ini menyampaikan teman-teman mau ngapain gitu. Perspektif apa yang akhirnya teman-teman pakai selaku badan eksekutif mahasiswa yang besok akan menjabat? Terkait apa yang akan teman-teman lakukan terhadap isu-isu, apakah teman-teman yang membangun isu atau bahkan teman-teman yang jadi pionirnya? Untuk jawaban dari pasangan calon. Saya ada tanggapan lagi. Ya, mungkin melanjutkan. Pertama-tama tadi kita masih ngomong jaringan gitu, terutama alumni. Aku rasa penjaringan terhadap alumni ini teman-teman tadi belum bisa. Tadi kan aku tanya apa yang teman-teman tahu gitu terkait kondisi penjaringan atau kondisi jaringan yang ada di BEM gitu per hari ini. Sampai akhirnya teman-teman sebenarnya harusnya bisa lebih visioner gitu loh melihatnya. Semisalnya per hari ini ya teman-teman sebagai calon ketua BEM dan wakil ketua BEM karena teman-teman pasti dapat. Apakah semua alumni itu teman-teman dapat jaring? Itu adalah sikap teknis yang harusnya memang teman-teman lakukan, pendataan dan semacamnya. Tapi apakah hal itu jadi hal yang paling pertama teman-teman lakukan gitu? Gimana akhirnya kalau kita mau menjalankan itu tanpa ada ikatan baik dengan Ikaparta dan semacamnya, dengan birokrasi dan semacamnya, apakah teman-teman bisa dapatkan hal itu? Teman-teman tadi bercakap teman-teman itu pasti dapatkan itu dengan gampang. Maka bukan itu jawaban yang kami harapkan. Karena selaku calon ketua BEM yang entah menang atau kalah besok, pasti tetap akan dapat hal itu gitu. Pasti tetap terkomunikasikan. Nah, permasalahannya adalah apakah teman-teman berfokus pada jaringan yang seperti apa? Lalu bicara tentang bagaimana arah gerak dari BEM Fakultas Pertanian besok. Arah gerak BEM Fakultas Pertanian pengen teman-teman bawakan ini punya landasan sekuat apa gitu. Tadi ngomongnya pengembangan pelayanan, ya itu ortala. Itu ortala. Ketika teman-teman jalankan organisasi, ya itu harus dijalankan. Pengembangan pelayanan itu harus dijalankan. Tapi jangan lupa ada pasal-pasal selanjutnya yang mengatakan harus menjalankan peran fungsi mahasiswa yang sampai hari ini itu memudar. Nah, anggaplah begini, pertanyaan gampang saja. Teman-teman pilih diplomasi terhadap kampus atau berani berbrak? Mungkin dari situ. Terima kasih. Izin menjawab, Mas. Jika berlandaskan atas kebutuhan dari masyarakat yang ada, tentunya yang akan kami lakukan adalah pengusahaan terhadap HA mahasiswa Fakultas Pertanian. Yang berarti jawaban yang kedua. Iya, coba dijelaskan lagi. Izin menjelaskan sedikit bahwa mengenai diplomasi dengan birokrasi, jikalau hasilnya itu tidak cukup nyata dan tidak ada yang nantinya malah bakal nasib dari teman-teman yang dibela haknya ini tidak mendapatkan dampak yang cukup signifikan, maka hal yang harus dilakukan adalah dobrak, Mas.
Oke, kalau gitu di situasi hari ini apa yang harus teman-teman lakukan? Di kondisi hari ini nyata. Oke, mungkin masukan aja. Ini tadi katakan tanggapan terakhir nambah 1 ya KPUM. Takut nggak boleh nanya lagi ya di sini. Kondisi per hari ini teman-teman bisa lihat tuh. Kalau mau dibilang diplomasi, teman-teman advokasi pasti tahu gitu loh. Mereka sudah berdiplomasi sebanyak apa. Tapi akhirnya banyak sekali organ-organ kampus yang acuh tak acuh gitu terhadap kondisi situasi yang ada. Kita nggak usah bicara mahasiswanya, kita bicara peran yang memang benar-benar punya legal standing terhadap hal itu. Sangat berat gitu. Maka teman-teman punya kondisi kuat seperti apa gitu. Kalau hari ini kita bicara kampus, kita mau PTNBH, kita mau pemilihan rektor kembali di zamannya teman-teman, kita mau, ya kita ngomongin fasilitas nggak ada habis-habisnya. Memang fasilitas hari ini bagus banget, enggak juga. CCTV masih mati, ada yang hilang dan semacamnya. Kalau itu sudah dilakukan soft diplomation sudah puluhan sampai ratusan kali selama bertahun-tahun. Maka kita juga butuh jawaban teman-teman yang konkret. Terserah teman-teman mau melakukan apa. Aku rasa Fakultas Pertanian juga cukup objektif ketika melihat organisasi kemahasiswaan itu jalannya cukup tanpa arah. Jadi jangan kira rasanya organisasi kemahasiswaan di Fakultas Pertanian itu tenang-tenang aja. Aku rasa kalau teman-teman punya keputusan yang tepat, masyarakatnya juga pasti akan bertindak dengan hal yang tepat. Tapi harapannya kalau memang teman-teman fokus terhadap pengembangan dan pelayanan, harusnya teman-teman tahu sebagai mahasiswa itu harus ngapain. Mungkin itu saja, terima kasih, hanya masuk. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya kepada pasangan calon dipersilakan memberikan komentar selama 1 menit. Emang habis ini apa? DKM. Tapi waktunya udah MKM jam berapa? 15.45. Berarti kan masih banyak waktu. Baik, untuk pertanyaannya silakan Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akila dari Pertanian 24. Izin bertanya. Ada hal yang menurut saya ingin saya soroti di sini terkait dengan presiden mahasiswa. Nah, menurut saya presiden mahasiswa itu juga merupakan suatu hal yang dimimpikan oleh baik itu himpunan maupun BEM fakultas sendiri. Nah, kiranya apabila dari kita selaku orang-orang yang nanti akan dinaungi oleh BEM Fakultas Pertanian sendiri memiliki cita-cita seperti itu, nah kira-kiranya apa yang bakal difasilitasi atau apa yang bakal dibantu dan dilaksanakan oleh BEM Fakultas Pertanian sendiri? Mungkin seperti itu aja. Oke, baik, itu menjawab. Terima kasih sudah Fasya. Terkait pada akhirnya potensi-potensi yang berkembang baik nantinya di angkatan 2024 terutamanya, pasti yang dilakukan pertama adalah komunikasi, di mana adanya komunikasi dari angkatan terkait kepada kami selaku badan eksekutif mahasiswa. Yang kemudian dari komunikasi tersebut kami juga langsung memastikan bagaimana nanti potensi-potensi itu apakah memang bisa pada akhirnya berkembang ataupun memang pada akhirnya bisa dipercaya ataupun dilepas. Nah, dari situ, dari niat yang berangkat dari komunikasi, kami melakukan pengembangan terhadap orang-orang yang pada akhirnya berpotensi, khususnya di angkatan aktif 2024 maupun 2025, dan nantinya akan kami percayakan atau akan kami legalkan pada organisasi yang terkait, yaitu
berbicara soal presiden mahasiswa, maka badan eksekutif mahasiswa universitas seperti itu. Mungkin bisa diberikan contoh konkret terkait dengan komunikasi yang dimaksud atau fasilitas yang akan diberikan. Karena kalau misalkan hanya sekedar komunikasi aja sebagai BEM Fakultas Pertanian itu pun hal yang normal gitu untuk berkomunikasi kepada masyarakatnya sendiri. Dan mungkin bisa diberikan contoh kayak arahan-arahan ataupun apapun itu yang mungkin bisa ditawarkan oleh BEM Fakultas Pertanian periode 2026, mungkin seperti itu. Izin menjawab mengenai bentuk atau langkah konkret yang ada diberikan. Yang pertama tentunya melihat siapa-siapa saja yang memang punya kompetensi untuk naik di tingkat keluarga mahasiswa yang nantinya kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa dengan melibatkan himpunan yang ada akan memberikan atau sudah seharusnya memberikan pencerdasan atau pembekalan terlebih dahulu supaya sebelum nanti naik ke tingkat universitas, supaya nanti orang yang memang punya kompetensi ini, kompetensinya dapat dioptimalkan dan dimaksimalkan, entah itu dengan secara bimbingan atau pengawalan secara intensif ataupun dengan cara lain. Baik, apakah masih ada tanggapannya? Mungkin saya sedikit menanggapi aja terkait dengan hal ini dan juga sedikit memberikan saran. Dengan adanya fasilitas seperti FNP ataupun kalau misalkan di FP sendiri disebut dengan RLA, hal tersebut aku rasa juga bisa meningkatkan keilmuan dari orang-orang yang akan menjadi paslon. Dan aku berharapnya ketika besok cita-cita itu bisa mulai terwujud dan hal yang aku sarankan kali ini bisa dijadikan salah satu upaya dari BEM Fakultas Pertanian sendiri untuk pada akhirnya kita bisa sama-sama sebagai masyarakat Fakultas Pertanian telah bisa mengangkat seorang menjadi seorang presiden mahasiswa. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, satu pertanyaan lagi. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan lagi, nama saya Tito Wahyudi dari Pertanian Angkatan 2022. Mungkin sedikit saran untuk KPUR, terlalu banyak kalian untuk istirahat. Jadi ya perbanyak aja lah ini untuk tanya jawab. Mohon diinin. Terus untuk pertanyaan dari saya adalah sebagaimana kita tahu bahwa kalian ini masih banyak PR gitu loh di keluarga ini sendiri, dan waktu terus berjalan. Cita-cita kalian juga nggak kecil kan, maksud adalah cita-cita kalian memiliki cita-cita yang sangat besar untuk Fakultas Pertanian itu sendiri ke depannya. Maka langkah konkret apa yang akan kalian lakukan gitu ke depannya? Terhadap kalian juga harus pertama harus menyelesaikan PR-PR terhadap keluarga kita sendiri. Yang kedua, kalian ke depannya akan mewujudkan cita-cita untuk kalian itu sendiri ke depannya berjalan. Terima kasih, mungkin itu aja. Langkah yang selanjutnya akan kami lakukan adalah per hari ini adalah bukan menentukan tapi memetakan arah gerak yang nantinya itu harus sesuai dengan tujuan yang akan kami capai supaya hal tersebut dapat terlaksana dan dapat tercapai secara maksimal. Jadi per hari ini atau dalam waktu dekat ini adalah pemetaan mengenai bagaimana tujuan tersebut bisa kami capai, Mas. Apakah ada tanggapan Mas dari jawaban Mas? Oke, kalau misalnya memang dibilang pemetaan terus-terusan, bahwa dasarnya yang kita lihat adalah dari kemarin kalian sudah memetakan itu semua segala macam hal. Tapi yang gue pertanyakan adalah langkah konkret ke depan yang akan kalian lakukan gitu loh. Apakah kalian hanya stagnan dengan mengerjakan PR kalian terlebih dahulu, atau emang kalian memang bisa gitu untuk membagi waktunya? Oke, baik, izin menjawab. Menambahkan, sebenarnya menambahkan dari apa jawaban rekan saya di bawah. Pada akhirnya PR ataupun hal-hal yang perlu kami ketahui, tentu kami di sini juga menyadari hal tersebut. Dan setelah pada akhirnya kami memetakan atau pada akhirnya kami menyelesaikan terkait PR yang sudah saya
selanjutnya kami selesaikan, maka kami juga tetap akan riset mendalam dan juga pasti akan terus tetap belajar, sehingga pengetahuan kami tidak hanya stagnan pada satu pengetahuan ataupun secara kecil pengetahuan ini, namun untuk mewujudkan cita-cita kami, untuk mewujudkan visi kami akan terus belajar, sehingga apa yang kami bawakan nantinya bisa sangat maksimal untuk Fakultas Pertanian. Oke, satu pertanyaan lagi boleh? Mungkin ini aja, langkah konkret lagi terhadap kalian ini, gimana langkah konkretnya menjaring aspirasi yang ada di masyarakat Fakultas Pertanian. Sebagaimana kita tahu yang di hari ini kalian orasi pun masyarakat yang hadir itu dilihat cukup kurang gitu antusiasnya. Yang monggo lah gimana langkah konkretnya ke depan untuk kalian ini bisa menjaring atau turun atau segala macam ke masyarakatnya. Langkah konkret yang kami lakukan itu sebenarnya sudah kami lakukan di 2 angkatan termuda, Mas, di mana kami bertemu langsung dengan 2 angkatan termuda tersebut. Nah, yang harus kami lakukan setelahnya adalah mungkin lebih intensif lagi menemui angkatan ataupun mahasiswa yang ada di Fakultas Pertanian, entah itu segmentasinya dalam bentuk angkatan atau yang lain. Supaya kami bisa mendapatkan aspirasi yang ada. Jadi kami bisa terjun secara langsung, ataupun kami sebenarnya juga berencana menggunakan link kolom aduan atau link kolom penyampaian aspirasi, Mas. Dari depan dong, kita mau difoto. Baik. Apakah penjaringan kalian itu diutamakan kedua angkatan termuda di bawah atau bagaimana? Kan tadi kan kalian juga membicarakan soal jaringan-jaringan ke alumni, angkatan-angkatan atas lainnya gitu. Langkah konkret apa yang udah kalian lakukan gitu ke angkatan atas? Selain angkatan 2 termuda lah gitu. Untuk angkatan atas yang sudah kami lakukan adalah tahap-tahap soal yang saat ini sudah sampai ke angkatan 19 yang nantinya akan kami jalin lagi komunikasi tersebut, Mas. Oke, siap. Udah mau dimasukin CV? CV, pernah tuh lihat apa? Baik, selanjutnya langsung dipersilakan untuk memberikan closing statement selama 1 menit. Mungkin terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan terkait mengenai arah gerak kami ke depan. Kami benar-benar sangat mengharapkan kontribusi dari kawan-kawan sekalian, entah itu dalam membersamai kami ataupun mengawasi kinerja kami. Kami terbuka atas saran dan kritikan yang teman-teman akan berikan terhadap kami, yang nantinya kami gunakan sebagai salah satu alat untuk mengembangkan bagi kami. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman bisa mengangkat tangan kiri kalian. Pertanian! 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 Baik, dikarenakan pertanyaan sudah terjawab semua, maka dari itu orasi kali ini telah selesai. Terima kasih kepada pasangan calon BEM Fakultas Pertanian yang telah menyampaikan orasi dan sesi tanya jawabnya, dan kepada para peserta yang telah mampu memahami teknis dari orasi pada kali hari ini. Saya sebagai moderator pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada